Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, dan kita sudah sampai pada halaman 415, yaitu surat baru ya, surat As-Sajdah ayat 1 sampai 11 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-7, ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ini lamnya boleh disukun menjadi khalqahu. Kemudian pada ayat yang ke-10, wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna. Ai diulang dua kali. A'idza yang pertama, kemudian a'inna yang kedua. Nah, karena dua kali maka yang terakhir boleh dihapus sehingga menjadi inna tanpa a lagi. Kemudian pada ayat yang ke-11 turja'un boleh dibaca tarji'un sebagaimana pada ayat-ayat yang serupa dengannya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang pertama surat As-Sajdah, Alif Lam Mim. Ini sebagaimana biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menafsirkan apa makna Alif Lam Mim, sehingga mayoritas para ulama mengatakan tidak ada yang tahu tafsirannya selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama mengatakan alif itu simbol Allah, lam itu simbol Jibril, mim itu simbol Muhammad.
Maksudnya apa? Turunnya Quran dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini tidak ada yang tahu tafsirannya, terus fungsinya apa? Fungsinya untuk menantang orang-orang kafir. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu katakan Quran ini buatan Muhammad, maka buktikan dengan membuat Quran yang serupa, yang huruf-hurufnya sama dengan huruf-hurufnya Quran. Ada alif, ada lam, ada mim. Makanya setiap ayat-ayat yang dimulai dengan alif, lam, mim dan semisalnya, pasti setelahnya bicara tentang Quran, bahwasanya Quran itu betul-betul datang dari Allah. Contohnya di sini juga Allah mengatakan tanzilul kitab, diturunkannya Alkitab ini yaitu Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya bahwa turunnya mir rabbil alamin, dari pemelihara seluruh alam. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kita tidak tahu tafsirannya seperti alif lam mim, itu pasti ya setelahnya nanti bicara tentang Quran, baik secara langsung atau ada jedanya. Tapi kalau di sini secara langsung membicarakan tentang Al-Quran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan tafsir surat ini, ada satu hadis yang ingin saya bacakan tentang surat As-Sajdah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena adalah Nabi la yanamu, tidak pernah tidur, hatta yaqra'a, sehingga membaca alif lam mim as-sajdah wa tabarak, dua surat yaitu As-Sajdah ini dan surat Tabarak. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi termasuk sunnah Nabi, setiap malam sebelum tidur kita membaca surat As-Sajdah dan surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Kalau ini tidak bisa kita lakukan, maka minimal kita lakukan seumur hidup satu kali. Pernah sebelum tidur atau malam hari seperti ini kita membaca As-Sajdah dan Al-Mulk. Tidak harus betul-betul sebelum tidur pas sudah berbaring, tidak. Yang penting malam hari. Jadi kalau kita misalnya masuk maghrib kemudian menunggu adzan isya, kita berada di masjid sambil baca Quran, itu pilih surat As-Sajdah sama surat Al-Mulk, karena ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Minimal seumur hidup sekali. Karena termasuk mengamalkan ilmu, kalau kita setiap membaca hadis kita amalkan meskipun hanya satu kali seumur hidup. Untuk rutinan, maka paling bagus setiap malam kita membaca surat Al-Mulk. As-Sajdahnya tidak harus setiap malam, tapi kalau Al-Mulk ini penting dibaca setiap malam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah min adabil qabr. Surat Al-Mulk itu bisa mencegah orang dari siksa kubur. Hadis riwayat Ibnu Marduyah, derajatnya sahih. Ayat yang kedua ini menjelaskan bahwa Al-Quran betul-betul turun dari Allah, sehingga tidak ada satupun manusia yang berhasil menandingi ayat-ayat Quran. Ada orang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab, dia ingin membuat Quran palsu gubahan dia. Setelah dia buat satu surat, diejek oleh orang-orang Arab yang paham kefasihan bahasa Arabnya. Suratmu elek banget nih. Nah, berbeda dengan Quran. Ini orang-orang ahli syair, orang-orang Arab ahli syair di masa Nabi semuanya takjub dengan isinya Quran. Kok indah sekali isinya Quran. Ayat 3. Bahkan yaquluna, mereka orang-orang kafir mengatakan, iftarahu, Nabi Muhammad sudah membuat-buat Al-Quran. Bal bahkan huwal haqqu, dia Quran itu adalah kebenaran, min rabbika, dari pemeliharamu. Litungdira, supaya engkau itu mengancam qauman, suatu kaum, ma'atahum, yang belum datang kepada mereka, min nadhirin, pengancam, min qablika, sebelum engkau, la'allahum, supaya mereka yahtadun, mereka mendapatkan hidayah. Ayat ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran. Ini bukan wahyu dari Allah, tapi ini hanya buatanmu sendiri. Nah, makanya oleh Allah ditantang dengan alif lam mim tadi. Kalau memang betul Muhammad yang membuat Quran, kamu tandingi Muhammad. Karena Muhammad itu nggak bisa syair, kamu pandai syair. Kalau pandai syair kemudian nggak bisa membuat seperti Quran, seperti Qurannya Nabi Muhammad, berarti betul-betul Quran ini wahyu dari Allah.
Makanya Allah memastikan di sini huwal haqqu min rabbik, Quran adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti bahwa Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad tuh nggak bisa baca tulis, Pak. Ummi itu nggak bisa baca tulis sampai akhir hayatnya, nggak bisa baca tulis. Nah, kalau nggak bisa baca tulis kok bisa membawakan Quran sedemikian indah? Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak bisa baca tulis itu bagi dirinya adalah aib, kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad malah jadi mukjizat nih. Tapi kalau untuk kita nggak bisa baca tulis, itu kelemahan nih. Orang menganggap itu adalah aib bagi kita. Manusia kok nggak bisa baca tulis. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa Quran digunakan oleh Nabi untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang belum didatangi seorang pengancam. Maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka belum pernah kedatangan seorang nabi, karena nabi yang terakhir datang sebelum Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Isa, itu sudah wafat lama sekali. Nah, jadi setelah Nabi Isa wafat, sudah nggak ada nabi lagi, lama sampai muncul Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut masa fatrah. Fatrah itu apa? Masa berhenti, tidak ada rasul, tidak ada nabi. Istilah fatrah ini disebutkan oleh Allah dalam surat yang lain, surat Al-Maidah ayat 19. Ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Telah datang utusan kami yaitu Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kalian Al-Quran ini pada masa fatrah, pada masa tidak adanya Rasul. Nah, itulah yang dimaksud ma'atahum min nadhir, belum ada pengancam sebelumnya. Karena apa? Nabi Isa sudah wafat lama, dan Nabi Isa tidak tinggal di negara Arab, tapi tinggal bersama orang-orang Israel, maksudnya tidak di Mekah. Kemudian faedah berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwa Quran diturunkan la'allahum yahtadun, membawa hidayah, sehingga Quran wajib dipelajari. Kalau Quran hanya dibaca, tidak kita pelajari, berarti kita tidak menggunakannya sebagai hidayah, tapi sebagai bacaan saja, nggak cukup nih. Quran dibaca, ya dipelajari, ya diamalkan. Kapan Quran menjadi hidayah? Ketika kita paham isinya, kemudian kita amalkan. Kalau hanya dibaca tapi nggak paham isinya, nggak mungkin kita amalkan. Kalau kita paham tapi tidak mengamalkan, sama juga tidak mendapatkan hidayah. Maka mari niatkan untuk mengamalkan isinya Al-Quran. Kemudian Allah yang menurunkan itu siapa? Allah jelaskan pada ayat keempat, Allah itu adalah alladzi dzat yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, pada 6 hari saja. Maksud ayat ini adalah yang menurunkan Al-Quran itu zat yang maha kuasa, yang bisa menciptakan langit dan bumi. Karena itu mari kita gunakan Quran ini sebaik-baiknya, karena bukan muncul dari manusia, bukan, tapi dari zat yang maha kuasa, sehingga pasti isinya sangat-sangat istimewa Al-Quran ini. Kemudian tentang penciptaan langit bumi disebutkan di sini 6 hari, tapi tidak ada perinciannya. Nah, kalau mau perinciannya silahkan lihat pada surat Fussilat ayat 9, 10, 12. Pada surat Fussilat ayat 9 Allah mengatakan khalaqal arda fi yaumain, ciptakan bumi 2 hari. Kemudian pada ayat 10 Allah mengatakan wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Allah lengkapi isi bumi, ya, dibuat gunung, dibuat sungai, dibuat pohon-pohon selama 2 hari juga. Berarti totalnya 4 hari. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah mengatakan faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. Lalu Allah ciptakan langit 7 lapis dalam 2 hari. Nah, itulah total 6 hari itu seperti itu. Dalam 1 pekan ada 7 hari. Berarti Allah ciptakan dalam 1 pekan kecuali 1 hari. Makanya orang-orang Yahudi kemudian kurang ngajar sekali. Mereka mengatakan Allah setelah menciptakan langit bumi kemudian lelah istirahat pada hari Sabtu. Kurang ngajar banget ya. Masa Allah lelah nih. Allah itu tidak lelah sama sekali. Allah menciptakan langit bumi cukup dengan kun, selesai. Tapi Allah sengaja menciptakannya 6 hari supaya diambil pelajaran oleh manusia bahwa segala sesuatu ada proses. Manusia jangan
mencari seperti Allah ya. Saya pengennya kun ya. Jadi apapun kun selesai masalah. Oh enggak bisa, itu untuk Allah. Maka kita diuji oleh Allah dengan disuruh sabar dalam kehidupan ini. Segala sesuatu ada prosesnya. Allah ajarkan kepada kita menciptakan langit bumi pun ada prosesnya, meskipun Allah sangat bisa menciptakan dalam sekejap. Kemudian tsummastawa, kemudian Allah itu istiwa. Istiwa itu artinya adalah bersemayam alal arsy, di atas singgasana Allah Subhanahu wa taala. Singgasana Allah al-arsy ini adalah makhluk yang paling besar. Nah, kata-kata Allah bersemayam di atas singgasana ini menurut ulama-ulama salaf, ulama sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini tidak ditafsirkan. Pokoknya Allah bersemayam, titik. Bersemayamnya bagaimana? Jangan ditanya. Itu masalah gaib. Yang jelas apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti selain Allah. Allah tidak seperti apapun juga. Kalau saya bersemayam atau duduk di atas kursi, adalah pantat saya nempel di kursi, itu saya, itu kita manusia. Tapi Allah bersemayam di atas arsy gimana? Jangan ditanya gimana. Makanya Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah itu bersemayam di atas singgasana, Imam Malik mengatakan bersemayam itu atau istiwa itu sudah diketahui. Namanya istiwa ya begitu itu. Tetapi maknanya atau kaifiyatnya, yaitu bagaimananya, itu kita tidak tahu karena kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Kemudian Imam Malik mengusir orang yang bertanya tadi karena dianggap dia adalah ahli bid'ah, diusir dari majelisnya. Sudah, enggak usah datang ke sini, kamu itu ahli bid'ah. Maka para sahabat dulu ketika membaca ayat ini enggak pernah ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Allah bersemayam di atas singgasananya? Enggak perlu ditanyakan. Kenapa? Itu masalah gaib. Mau dipaksa-paksakan enggak akan bisa ketemu. Maka jangan diubah kata-kata istiwa atau bersemayam, jangan diubah, karena kalau mengubah-ubah itu adalah sikapnya orang-orang yang tidak mengikuti ajaran salaf, ajaran sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian malakum, tidak ada bagi kalian min dunihi selain Allah mi waliyin, pengurus, wala syafi', tidak pula pemberi syafaat. Afala tatadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ini Allah menegur orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir mereka menyembah selain Allah. Tuhan mereka katanya ada 7, 1 di langit yaitu Allah, 6 di bumi. Kemudian kalau ditanya kenapa 6 yang di bumi ini kamu sembah, mereka katakan syafi', itu nanti akan memberi syafaat kepada kita besok di akhirat. Jadi mereka Tuhan-Tuhan yang kita sembah ini jadi perantara antara kita dengan Allah, sehingga nanti mereka inilah yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Allah. Nyembah Allah itu satu, jangan pakai perantara. Nyembah Allah pakai perantara Nabi Muhammad, enggak ada aturannya begitu. Nyembah Allah langsung, yaitu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sholat datang ke kuburan Nabi Muhammad dulu, perantara Nabi Muhammad, enggak ada. Nyembah Allah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima, yudabbiru, Allah itu mengatur al-amra, semua urusan, minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi. Thumma, kemudian ya'ruju ilaihi, malaikat Jibril naik kepada Allah, fi yaumin, pada satu hari, kana, adalah miqdaruhu, yang kadarnya atau perkiraannya itu adalah alfasanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'udun, dari apa yang kalian hitung. Ayat ini bicara 2 hal. Yang pertama, bahwasanya Allah itu mengatur semua urusan. Urusan turunnya hujan, urusan datangnya angin, urusan terjadinya malapetaka, urusan terjadinya apapun, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang melahirkan, ada yang mati. Ini semuanya urusan yang mengatur Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amru, surat Al-A'raf ayat 54. Ketahuilah penciptaan itu yang bisa melakukan hanya Allah, dan amr atau perintah itu hanya Allah yang bisa melakukan, yaitu perintah terhadap alam semesta ini, minas sama ilal ardi, dari langit ke bumi, ini semuanya Allah saja yang bisa mengaturnya. Kemudian yang kedua, ayat ini membahas tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang dikirim oleh Allah ke bumi. Setelah turun ke bumi, kemudian naik lagi ke langit. Nah, jalan perjalanannya turun dan naik ini adalah sekitar 1000 tahun kalau pakai hitungan perjalanan manusia.
Jadi jarak tempuh antara langit dengan bumi itu bisa diketahui. Berapa jarak tempuhnya? Yaitu 500 tahun. Dari bumi ke langit 500 tahun. Dari langit ke bumi 500 tahun. Itu kalau perjalanan dilakukan oleh manusia, ya. Tapi yang melakukan adalah malaikat Jibril, maka perjalanannya cukup 1 hari. Jadi dari bumi ke langit itu cukup apa? Setengah hari. Kemudian dari langit ke bumi cukup setengah hari. Fi yaumin, pada 1 hari. Pada 1 hari. Naik turunnya apa? Turun dan naiknya itu dalam 1 hari. Di sini disebutkan naik, tapi maksudnya naik dan turunnya itu adalah apa? Dalam 1 hari, yang 1 hari itu senilai 1000 tahun kalau kita yang melakukan perjalanan tersebut. Maka ayat ini tidak bertentangan dengan surat Al-Ma'arij ayat 4 di mana Allah mengatakan kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kadarnya itu adalah 50.000 tahun. Kenapa? Karena itu adalah bicara masalah yang lain. Kalau di sini alfasanah 1000 tahun. Ada 1000, ada 50.000. Itu adalah 2 hari yang berbeda. Kemudian ayat ke-6 Allah mengatakan dzalika, itu adalah alimul ghaibi, zat yang mengetahui perkara yang gaib, wasyahadah, dan perkara yang tampak, al-aziz, yang maha gagah, ar-rahim, yang maha penyayang. Jadi maksudnya Allah yang sudah menurunkan Quran itu sifatnya seperti ini, mengetahui yang gaib, mengetahui yang tampak. Karena itu mari kita berhati-hati dalam beramal. Karena kita beramal meskipun sembunyi-sembunyi, tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah Maha melihat. Makanya Allah sebutkan di sini al-ghaib, diketahui oleh Allah. Yang gaib, yang tidak tampak oleh mata manusia, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 7, alladzi, zat yang ahsana, telah membaguskan, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang Allah telah menciptakannya. Wa bada'a, dan Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia, min tinin, dari tanah. Ayat ini membahas 2 hal. Yang pertama, bahwa Allah kalau menciptakan sesuatu, Allah menciptakan dengan bagus, dengan sempurna. Jadi maksudnya bagus apa? Sempurna. Allah menciptakan gunung, sempurna. Menciptakan manusia, sempurna. Menciptakan binatang, sempurna. Semua ciptaan Allah sempurna. Buktinya sempurna. Allah mengatakan pada surat Al-Mulk, Allah nyuruh kepada kita, Pak. Surat Al-Mulk ayat 3. Farji'il basara hal tara min futur. Ulang-ulangilah melihat ke langit. Apakah engkau melihat ada futur, ada retak pada langit? Tsummarji'il basara karratain, kemudian ulangi lagi melihat ke langit yang kedua kalinya, yang qaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir, maka matamu akan kembali dalam keadaan rendah, maksudnya tidak melihat sama sekali retak yang ada di langit. Langit itu atap yang diciptakan oleh Allah untuk bumi, atap yang sangat lebar tapi sama sekali tidak ada satupun retak dan tidak pakai tiang. Nah, ini salah satu bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Kalau kita membuat atap, seringkali ada bocornya. Rumah saya dak nih. Kemudian ini saya minta daknya supaya agak diperbagus supaya nanti tidak bocor. Semennya diperbanyak. Sudah diperbanyak semennya, setelah dicor kemudian sudah dituangi air, ya, direndam air supaya kuat, tapi faktanya ketika musim hujan dulu-dulu itu selalu ada yang bocor. Bahkan saya lihat itu ada 3 titik bocor, Pak. 3 titik bocor, padahal cuma berapa itu? 80 meter atau 70 meter. Sementara semennya sudah diperbanyak tapi masih ada bocornya. Nah, itu ciptaan manusia. Kalau ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ahsana, Allah itu menyempurnakan. Karena itu dalam satu hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu, Allah senang, idza amila ahadukum amalan, kalau seseorang itu melakukan suatu amal, ayyutqinahu, dia melakukannya secara sempurna. Kenapa? Karena Allah kalau menciptakan sesuatu juga sempurna, sehingga Allah menyukai seorang hamba yang kalau beramal, kalau bekerja itu juga mengikuti cara Allah Subhanahu wa taala, yaitu disempurnakan. Bekerja jangan asal-asalan.
panjenengan jadi tukang jahit, panjenengan jadi tukang bangunan, jadi apapun, ya, maka bekerja yang sempurna, disempurnakan. Kalau kita bekerja dengan disempurnakan, itu bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Tukang bangunan bekerjanya yang bagus, akhirnya rumahnya jadinya baik, bermanfaat bagi pemilik rumah. Kalau bekerjanya asal-asalan, akhirnya rumahnya kurang manfaat, sehingga tidak banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Termasuk menulis buku, ya. Menulis buku harus disempurnakan atau sebaiknya disempurnakan. Setelah selesai menulis, dicek lagi dari awal sampai akhir, dibaca ada nggak kekurangan-kekurangannya, ya. Karena seringkali setelah kita menulis buku, kalau langsung dicetak itu banyak kesalahan, maka perlu dicek lagi, ya. Sudah dicek satu kali ada kesalahan, sudah diperbaiki, ternyata dicek yang kedua kadang-kadang masih ada kesalahan lagi. Nah, makanya sempurnakan amalan yang kita lakukan. Ini meniru sifat Allah. Allah akan mencintai orang-orang yang meniru sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini bicara tentang ciptaan manusia yang pertama, yaitu dari tanah. Ini maksudnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan Nabi Adam dari satu genggam yang digenggam dari seluruh tanah yang ada di bumi ini. Makanya manusia, anaknya Nabi Adam ini bermacam-macam. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya tengah-tengah seperti kita. Itu karena tanah di bumi ini juga bermacam-macam. Maka orang-orang negro kenapa kulitnya putih? Karena dia pas, ya, mendapatkan bagian tanah hitam yang diambil dari bumi yang untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ayat 8, thumma, kemudian ja'ala, Allah jadikan, maksudnya Allah ciptakan naslahu, keturunannya Nabi Adam, yaitu kita-kita ini, min sulalatin, dari saripati, maksudnya adalah mimma immahin, dari air yang hina, yaitu air mani. Air mani disebut juga sulalah, saripati. Kenapa? Karena air mani itu adalah saripati dari manusia. Air mani kalau diperiksa atau diteliti, itu ternyata dia mengandung semua yang ada dalam tubuh manusia ini, dari atas sampai bawahnya. Maka dia itu merupakan saripati dari tubuh manusia. Sehingga wajar kalau seorang anak mirip dengan bapaknya, dengan ibunya. Kenapa? Ngambil saripati dari seluruh tubuh bapaknya ini diambil. Ngambil saripati dari seluruh tubuh ibunya ini diambil, sehingga mirip, serupa. Dari air yang hina, yaitu air mani, kemudian menjadi manusia. Ini kalau bukan Maha Kuasa terus apa itu? Maka maksud Allah di sini adalah sepantasnya kalian manusia mentauhidkan, mengesahkan saya, menyembah saya saja, jangan mensekutukan saya. Kenapa? Yang Maha Kuasa hanya saya. Kemudian ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tidak sepantasnya kita ini sombong. Kenapa? Karena kita diciptakan dari air yang hina, yaitu air mani. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar As-Siddiq, kaifa yatakabbar, bagaimana mungkin pantas untuk sombong, man kharaja min makhrajil bauli, orang yang sudah keluar dari jalur kencing, marratain, sebanyak 2 kali. Ya, manusia ini keluar dari jalur kencing 2 kali. Pertama dari jalur kencing bapaknya sebagai mani, yang kedua dari jalur kencing ibunya sebagai bayi yang lahir. Lahirnya, keluarnya dari jalur kencing 2 kali. Mau sombong, yang disombongkan apanya? Ada seorang sombong, dia mengatakan kepada seorang ulama, kamu belum tahu siapa saya. Nah, maka si ulama tadi mengatakan, saya tahu. Engkau adalah seorang makhluk yang diciptakan dari air yang hina. Kemudian ketika engkau hidup, kamu membawa tai di dalam perutmu, itu juga hina. Kemudian nanti ketika mati, kamu dikuburkan, kemudian menjadi busuk di dalam tanah, juga hina lagi. Nah, orang seperti itu kok mau sombong? Yang disombongkan apanya? Awalnya hina, kemudian ketika tengah-tengahnya itu ketika hidup membawa sesuatu yang hina, yaitu tai, kemudian akhirnya nanti juga akan hina, yaitu membusuk di dalam bumi. Apa yang disombongkan? Enggak ada yang perlu disombongkan dari kita semua ini. Ayat 9, Tsumma, kemudian sawwahu, Allah menyempurnakan Adam, wa nafakha, dan Allah tiupkan fihi pada Nabi Adam min ruhihi, dari rohnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Rohnya Allah bukan berarti Allah itu seperti makhluk punya roh, kemudian sebagian rohnya diberikan kepada Nabi Adam, bukan ya. Tapi maksudnya roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam awalnya dulu tidak punya roh sehingga tidak bisa bergerak, cuma tubuh saja. Kemudian setelah dimasukkan roh padanya baru bisa bergerak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah ciptakan Nabi Adam, wa nafakha fihi ruh, lalu ditiup roh padanya, atosa, maka Nabi Adam bersin. Nabi Adam bersin ketika rohnya sudah masuk ke tubuhnya, menunjukkan bahwa roh masuknya dari kepala. Nah, sehingga karena kepalanya sudah kemasukan roh, maka akhirnya dia bersin. Seandainya roh masuk dari kaki, maka kakinya Nabi Adam gerak-gerak. Tapi karena roh dari kepala, maka terjadi pergerakan pada kepalanya, yaitu bersin. Setelah bersin, Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, maka Allah menjawab yarhamukallah. Kemudian Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk pergi kepada para malaikat yang sedang duduk-duduk untuk mengucapkan salam kepada mereka. Maka Nabi Adam mengatakan assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Allah mengatakan itulah salam untuk keturunan-keturunan kamu apabila bertemu antar mereka. Jadi salam itu, ucapan salam ketika berjumpa, ini sunnahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena itu kalau berjumpa marilah kita mengucapkan salam, dan kita mendapatkan pahala 30. Assalamualaikum ini 10, warahmatullah ini 20, wabarakatuh ini 30. Kemudian wa ja'ala, dan Allah jadikan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan perasaan. Qalilan, sedikit, ma tashkurun, apa yang kalian bersyukur. Maksudnya sedikit sekali syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Sudah dikasih mata tetapi tidak digunakan untuk melihat yang baik-baik, membaca Quran misalnya. Dan dikasih perasaan atau hati tidak digunakan untuk yang baik-baik, tapi malah membatin yang buruk-buruk. Nah, maka ini berarti tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ada 3. Yang pertama bil jinan, syukur dengan hati, yaitu hati kita mengakui bahwa nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua bil lisan, dengan lidah, yaitu lidah kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga bil arkan, dengan anggota tubuh, yaitu anggota tubuh kita melakukan amal-amal yang baik. Maka syukur ada 3, bil jinan dengan hati, bil lisan dengan lisan, bil arkan dengan anggota tubuh. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita untuk beramal yang baik-baik. Ayat 10. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir mengatakan, a idza dhalalna, apakah jika kami sudah lenyap fil ardi, di bumi, yaitu menjadi tanah, menjadi remuk di bumi. A inna, apakah sesungguhnya kami la fi khalqin jadid, sungguh berada dalam penciptaan yang baru. Ini orang-orang kafir tidak bisa mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian. Maka mereka setelah diberitahu oleh Nabi, kamu harus beriman kepada Allah, karena kalau tidak beriman kepada Allah nanti setelah mati akan dibangkitkan lagi masuk neraka kekal, sehingga harus beriman kepada Allah supaya nanti masuk surga. Mereka tidak terima dan mereka tidak percaya. Masa tubuh sudah remuk jadi tanah bisa dibangkitkan lagi? Ini orang kafir sungguh aneh cara mikirnya. Allah bisa menciptakan manusia dari air yang hina, kemudian setelah manusia mati kemudian remuk jadi tanah. Masa enggak bisa diciptakan lagi jadi manusia? Dari air saja bisa, padahal belum ada wujudnya sebelumnya. Nah, kalau manusia jadi tanah kan sebelumnya sudah ada wujudnya kan, sehingga kalau sebelumnya sudah ada wujudnya mau diulang lagi yang kedua kali pastinya lebih mudah. Bagi manusia lebih mudah, tapi bagi Allah semuanya mudah, tidak ada yang susah. Memulai penciptaan adalah mudah, mengulangi penciptaan juga adalah apa? Mudah. Nah, dalam hadis yang sahih disebutkan bagaimana cara Allah nanti menghidupkan orang yang sudah mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya manusia kalau mati itu adalah rusak seluruh tubuhnya, illa ajbadz dzanabi, kecuali tulang ekornya. Minhu khuliqa, dari tulang ekor itu dia dulu diciptakan, wa minhu yurakkab, dan dari tulang ekor dulu, dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi kalau orang kafir tanya gimana caranya menciptakan, nah, kita jawab masih tersisa tulang ekormu. Tulang ekormu itu nanti akan diciptakan lagi oleh Allah menjadi manusia lagi seperti kamu sekarang ini. Ini hadisnya sahih. Apakah berarti Allah lemah? Tidak. Seandainya Allah tidak menyisakan tulang ekor, tetap saja Allah mampu untuk mengatakan kun, kemudian langsung jadi hidup lagi. Tapi itulah hikmahnya Allah. Allah sisakan tulang ekornya, supaya manusia ini ngambil pelajaran. Oh, ternyata betul ya, masih ada tulang ekornya. Berarti persis sebagaimana sabda Nabi Muhammad. Berarti betul itu. Beliau seorang nabi, akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian balhum, bahkan mereka orang-orang kafir biliqa'i rabbihim, terhadap perjumpaan dengan pemelihara mereka, kafirun, mereka kafir. Yang dimaksud perjumpaan dengan Allah yaitu di akhirat kelak. Karena masing-masing kita nanti akan bangkit, kemudian akan berjumpa dengan Allah. Lalu Allah akan mempertanggungjawabkan, menyuruh kita mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Ditanya oleh Allah, sudah saya kasih harta kamu, sudah saya kasih sehat kamu, sudah saya kasih usia kamu, digunakan untuk apa? Nah, kita nanti akan berjumpa semuanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 11. Qul, katakanlah, yatawaffakun, akan mewafatkan kalian, malakul mauti, malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang dipasrahkan terhadap kalian. Tsumma, kemudian ila rabbikum, hanya kepada pemelihara kalian, tarji'un, kalian akan kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia pasti akan mati, karena Allah sudah memasrahkan kematian manusia semuanya kepada malaikat maut. Malaikat maut tidak bingung mematikan 2 orang atau lebih dalam satu waktu. Ditanya seorang ulama, bagaimana cara malaikat maut mematikan orang? Satunya di Mekah, satunya di Indonesia, satunya di Amerika. Gimana caranya? Nah, maka ulama ini mengatakan, kamu ambil satu piring, kemudian piring itu di situ ada beberapa kurma. Beberapa kurma, tapi semuanya kamu bisa melihatnya. Nah, seperti itulah malaikat maut mengurusi seluruh nyawa yang ada di bumi ini. Baik dia berada di langit, baik dia berada di tanah, baik dia berada di laut, semua nyawa manusia itu di mata malaikat maut seperti seolah-olah satu piring saja yang isinya beberapa kurma, tapi semuanya dikuasai oleh orang yang bawa piring tadi. Sehingga nggak perlu bingung malaikat maut untuk mencabut nyawa beberapa orang dalam waktu yang berbeda-beda dalam satu waktu ini. Kemudian malaikat maut ini seringkali dalam TPA disebut namanya adalah Izrail. Ketahuilah bahwa nama Izrail ini tidak ada hadisnya yang sahih, sehingga lebih bagus kita tidak menggunakan istilah Israil, tapi kita menggunakan istilah malakul maut, malaikat pencabut nyawa atau malaikat petugas kematian, ya, petugas mematikan orang. Adapun Israil ini hadisnya tidak sahih. Kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa setelah kita mati kita akan kembali kepada Allah. Ini bentuknya berita tetapi mengandung ancaman. Karena maksudnya adalah setelah kamu kembali kepada Allah, kamu akan disuruh mempertanggungjawabkan amalmu masing-masing. Kamu akan dibalas, kalau amalmu baik maka dibalas baik, kalau amalmu buruk maka dibalas keburukan. Jadi di sini adalah khabarun, satu berita, maknahu wa'idun, tetapi mengandung ancaman. Allah mengancam kita, mari kita berhati-hati dalam beramal, karena kalau kita tidak berhati-hati dalam beramal, kita nanti akan kembali kepada Allah, akan disuruh mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Kalau buruk akan dibalas buruk dengan keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.